Ya, baik. Selamat pagi, saudara-saudara. Ya, Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. kembali lagi di kelas. Pagi, Pak. Hari ini kita akan coba membicarakan mengenai UAS kita dan nantinya prosedur-prosedur yang akan Anda lalui sehingga Anda dapat mengumpulkan UAS ini dengan baik begitu. Nah, adapun yang pertama adalah UAS ini nanti Anda akan kerjakan protokolernya adalah hanya 2 jam saja sejak Anda melihatnya di YouTube. Jadi bukan ini, ya, bukan ini ya. Tapi nanti ketika terupload kan saya masih butuh 40 menit jeda untuk melakukan uploading ya, yang file kita baru kita nanti masuk ke kelas berikutnya gitu, jam 10 sesuai jam aja ya mungkin ya. Lebih enak ya. Halo, cek monitor. Iya, Pak. Sesuai jam aja kalau bisa. Pak. Jam berapa? Oh, ini jam 9 ding, berarti ya jangan jam 10 ya nanti enggak. Jam berapa berarti? Ya sekitar setengah 11 lah ya, sekitar itu. Atau nanti saya sampaikan lewat Bu Ketua, pokoknya saya butuh waktu 40 menit untuk jeda. Itu nanti silakan Anda beraktivitas kembali di 40 menit itu. Ya. Kemudian jangan lupa saya ingatkan saudara-saudara untuk selalu presensi. Ya, kadang saya lihat dicek di YouTube komentar dan di mana di Siakat itu sangat jauh berbeda ketika Anda masuk kelas ini. Ini kelasnya sangat banyak, gitu ya, orang-orangnya. Nah, tetapi yang komentar itu sedikit sekali. Nah, di dalam sistem yang baru di Siakat itu otomatis dosen nantinya tidak akan membuat laporan secara manual. Karena kemarin saya jam 1 rapat dengan Bang, gitu ya. Itu nantinya dosen-dosen sudah akan otomatis presensi lewat komentar yang Anda berikan itu. Jadi paham ya? Maka untuk bisa Anda dianggap masuk mengikuti mata kuliah ini, ya, maka silahkan Anda untuk presensi, namanin kelasnya di Siakat dan juga di YouTube. Apabila nanti saudara berhalangan Siakatnya, segera hubungi Mas Chandra. Ya, nomornya mungkin ada kemarin ya, sudah di-share Bu Ketua. Pak Chandra. Ya. Sudah, Pak. Ya, dari Mas Chandra. Itu jam kerjanya jam pagi sampai sore ya. Sorenya jam berapa? 4:30 mungkin. Jadi meskipun Anda pagi malam tetap menghubungi Mas Chandranya itu di pagi hari sampai sore hari. Begitu. Ya. Oke. Nanti saya akan sambil jelaskan, sambil jalan ya. Langsung masuk aja di di classroom Anda, mungkin yang pakai laptop. Langsung masuk di classroom. Ini saya coba share dulu. Sambil nunggu Anda ya. Silakan untuk masuk ini PBO dulu. Kelasnya PBO dulu ya. Silakan masuk di ini ya. Classroom kita. Di sana sudah terdapat ada tulisan untuk melakukan UAS? Sudah, Pak. Oke. Saya coba cek ini linknya dulu supaya memastikan linknya ini berfungsi. Oke, sudah berfungsi. Ini coba saya akan saya taruh di ini linknya saya taruh dulu ya, kemudian baru saya share kepada Anda. Nah, coba dicek dulu munculkah sambil saya sharing aplikasinya. Belum, Pak. Di ininya
bukan di share screen saya, di apa namanya? Di Classroom kan? Classroom. Sudah Pak, sudah muncul. Sudah, Pak. Linknya sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum, di refresh kalau yang belum. Ini saya share screen sekarang, ini saya klik ya. Muncul kelihatan di layar Anda? Muncul Pak. Di sini ada yang tercatatnya jumlah mahasiswa ini. Ya. Yang sudah assign itu 35. Artinya, saudara-saudara nanti komentarnya juga harus sebanyak ini loh. Kelasmu itu nanti yuk, diingatkan ya. Untuk bisa ditertibkan. Gitu. Nah ini saya klik langsung. Jadi teman-teman yang hari ini bisa akses laptop atau handphonenya bisa di tap atau dan tabletnya bisa di tap, ini bisa diklik. Ya. Maka akan muncul ini, ya. Tampilan UASmu. Sudah muncul, teman-teman? Kelihatan? Sudah, Terlihat. Pak. Nah, headernya kalau gampang, headernya kalau Anda kelas pagi, headernya selalu kegiatan pagi hari yang berhubungan dengan sinar matahari. Sengaja saya buat begitu biar Anda mudah ya. Nanti kalau malam ya berarti kegiatan-kegiatan bertema malam-malam ya. Pokoknya gelap ya. Yang ini siang. Artinya ini pasti siang. Pagi atau siang. Oke, yang lain sudah melihat? Bu Ketua, Pak Wakil? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke. Nah, sekarang cara mengisinya bagaimana, Pak? Ini semuanya membutuhkan require, ada tanda bintang di sini. Ya. Bentar ada yang mau masukin. Ya. Pak Datin, Sandy, Venesia. Ya. Sandy. Ya. Silakan bergabung ya. Oke. Kita lanjutkan. Karena ini require, jadi tanda bintang itu adalah tanda require, teman-teman. Ya, Anda harus mengisi di sini namamu, nama panggilan, ya. Nama panggilan jangan ya, mendingan nama lengkap aja. Kemudian NPM-mu dan kelasmu. Ya. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau nanti Anda malam ya tunggu malam ya, karena malam ini tidak bisa pagi. Tetap Anda dengan shift ya untuk UASnya ya. Nanti di pelaporannya itu sudah ya. Laporan untuk yang kita laporan sesuai siakat. Jadi saya ini menyesuaikan siakat. Ini sebenarnya malah harinya harusnya sesuai dengan siakat. Gitu. Jadi teman-teman sesuaikan nantinya. Mungkin tidak apa-apa kalau masih minggu ini, tapi minggu depan disesuaikan sesuai dengan kelasnya yang tampil. Ya. Bisa dimatikan dulu monitornya, mic-nya, saudara-saudara. Ada yang nyala. Ya. Nah, ini require, harus diisi ya. Kalau tidak diisi, tidak bisa ya. Ada tanda silangnya. Nah, oke. Sekarang nomor 1, ya, saudara diminta untuk membuat program Java, yaitu menghitung jumlah hari dari sebuah bulan di dalam 1 tahun. Dengan ketentuan adalah jika bulan bernilai 1, 3, 5, 7, 8, 10, atau 12, maka jumlah hari itu sama dengan 31. Jika bulan bernilai 4, 6, 9 ini nama bulan ya, 11, maka jumlah hari adalah 30. Ya. Sesuai kalender, ini sesuai kalender. Khusus untuk bulan 2 nanti membutuhkan sebuah percabangan. Karena apa? Bulan 2 Februari itu ada kondisi di mana kalender, kita menggunakan kalender Masehi, itu ada kondisi istilahnya kabisa. Ya, pernah itu diungkap di sekolahan ya. Ya, untuk bulan Februari. Februari jangan yang diingat-ingat, jangan Valentine Day-nya ya.
tapi kabisatnya. Jadi itu. Maka dia membutuhkan kondisi percabangan. If else, ini sudah saya sebutkan. Jadi saya bantu dengan clue if else untuk membuat yang bulan 2. Nah, jika hasil bagi 4 dari tahun sama dengan 0, maka jumlah hari sama dengan 29. Jika tidak, maka jumlah hari sama dengan 28. Ya, nanti itu akan menjadi outputnya ya Januari, Februari dan sebagainya. Atau bulan 1, bulan 3 gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bebas. Yang penting aturannya ini. Anda mau keluarkan Januari sama dengan 31, ya Februari 28. Kalau kabisat dan sebagainya itu, ya. Silakan, ya. Silakan berkreasi saudara ini. Nah, itu sekalian saya bicara adalah teman-teman boleh membuka apapun ya, asal jangan bekerja sama dengan temannya. Paham? Ya. Kalau Paham, Pak. Paham, Pak. apa namanya? Buka internet boleh, sangat diperbolehkan ya. Boleh catatan boleh ya. Ya, jadi silahkan Anda tanya ya. Tapi jangan tanya temennya ya, karena ini sifatnya adalah puas begitu. Ya. Jadi silahkan Anda berekspresi. Ini jadinya programnya gimana, Pak? Monggo, terserah. Ini hanya algoritmanya hanya seperti ini, ketentuan algoritmanya. Mau ini disebut Januari boleh, ini Maret boleh, ya, ini Mei boleh, gitu ya. Dan yang 7 ini Juli boleh, ya, Agustus atau bulan apa ini? Oktober, gitu ya. Boleh, ya, silakan disebut itu. Kalau tidak ya 1 sama dengan 31, 2 sama dengan 28, gitu ya juga boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Wah, itu saya nampilkan bulannya algoritmanya cukup berarti Pak, sulit, ya tidak apa-apa, 1 sama dengan apa, gitu ya. 1 apa gitu ya. Boleh, monggo terserah. Yang ini silakan Anda bebas modelnya seperti apa, hanya ketentuannya ini. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, nah ini ada gambar ini, ada flowchart. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah Anda menjelaskan logika perulangan while. Ya. Berarti Anda harus menjelaskan while itu apa dulu. Kemudian, nah ini sudah ada seperti ini. Kemudian Anda memberikan contoh codingnya. Contoh codingnya sudah ada flowchart-nya di sini. Ini tidak boleh Anda langgar ya. Jangan cari well yang tidak ada ininya. Ini sudah saya buatkan. Yang mulai ada well kondisi, kalau false selesai, true masuk di sini. Jadi Anda cari well-nya yang sesuai dengan ini. Dengan peta atau flowchart ini. Tapi rata-rata well selalu begini. Ya. Ini tidak usah khawatir. Kita cari well kok susah Pak. Enggak. Selalu well selalu begini. Begitu ya. Jadi ini contoh mudah ini kalau saya gambarkan seperti ini. Anda diminta untuk melakukan coding. Codingnya di mana Pak? Di BlueJ. Kemudian saudara menerapkan menjelaskan logikanya. Menjelaskan logikanya caranya bagaimana Pak? Seperti yang ada di catatan saya, sangat boleh. Setiap baris Anda kasih double slash, artinya ini, artinya ini, artinya ini, artinya ini. Itu kalau Anda mudah, sekali print screen jadi. Ya, tidak usah terlalu banyak menjelaskannya, terlalu bertele-tele. Seperti tempat saya itu yang di BlueJ itu loh. Paham ya? Setiap coding, setiap coding barisnya langsung ditulisi double slash artinya apa gitu. Beres, itu sudah langsung penjelasan ya. Jadi penjelasannya jangan terlalu deskriptif karena ini pemrograman, saudara. Langsung di BlueJ-nya itu aja, di clean code namanya istilahnya ya. Langsung di clean code-kan. Langsung menggunakan clean code. Beres untuk well. Jadi satu kali print screen tidak terlalu banyak catatan sudah menjelaskan mengenai well ya. Jadi logikanya sudah. Ini di catatan itu sudah muncul dia. Oke. Terus, saudara-saudara, jelaskanlah logika perulangan do while. Ya. Berilah sebuah coding contoh penerapannya. Ya, ini hampir sama dengan yang di atas. Ya, tetapi sekarang tidak hanya while, tetapi do while. Ya.
do well. Nah, sekarang adalah Anda akan membuat seperti ini algoritmanya ya. Mulai do, blok pada yang akan diulang, while. Ya. Kemudian selesai, jika nilainya true, dia akan balik ke do. False, selesai. Alur logikanya do, while. Silakan contoh codingnya bebas. Yang penting alur logikanya adalah alur logika do, while. Do dulu, baru while ya. Ya ada sedikit perbedaan. Ya. Nah, saya harap nanti ya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Apakah bedanya well dan do well. Di sini harusnya sudah kelihatan ya. Karena di sini ada warna merah, ini berbeda. Ya, di sini langsung warna hijau semua, gitu ya. Nah, saya harap teman-teman bisa menyimpulkan apa bedanya well dan do well. Ya, tetapi nanti di penjelasan saya tidak meminta itu ya langsung dijelaskan alur logika ini saja ya. Jadi saya tidak meminta perbedaannya antara do dan well ya tidak perlu dijelaskan. Cukup membuatnya di blue J double slash arti logikanya. Seperti biasa, seperti kita latihan di kelas. Oke, paham teman-teman? Yang ini nomor 3 ini, teman-teman? Paham, Iya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Bebas, tentunya pokoknya alur logikanya ini. Ya. 2. Terus kemudian nomor 4. Nah, ini yang paling terkenal jika Anda kuliah ini, ya sengaja saya taruh di sini. Biasanya kalau ketika saya dulu kuliah, yang dimunculkan ini adalah ilmu klasik ya, menampilkan bintang-bintang. Ada yang bintangnya. Nah ini kemarin kita belajar bangun ruang ya. Nah sekarang ini bangun ruangnya adalah kita wujudkan dalam bentuk ray seperti ini. Ya, ada yang nantinya bentuknya kotak, ada yang ini segitiga, ya, ada yang segitiga sama sisi, ya, ada yang siku-siku, gitu ya, ada yang persegi seperti ini, ada yang persegi panjang. Nah, sekarang kita hanya diminta satu ini, bintangnya Anda harus hitung jumlahnya berapa, ya. Jadi membuatnya, saudara diminta untuk membuat sama seperti ini ya. Jangan nanti perseginya cuma di sini 3 kali 3 Pak. Itu beda. Artinya beda. Ya. Saya mintanya persis seperti ini. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti ada 35 bintang di sini. Ya. Ada 35 bintang. Jangan membuat yang kotak kecil ini, jangan. Tapi buatlah 35 sama persis dengan ini. Karena pertanyaannya adalah nanti Anda harus membuat ini dulu baru menjelaskan alur logika program Anda. Ini saya suruh menjelaskan alur logika. Nah, nantinya alur logikanya gimana Pak? Ya cukup di Blue J itu juga cukup ya. Sekaligus Anda langsung ngoding, pasti ngoding. Kemudian dikasih penjelasannya atau Anda melakukan clean code terhadap ini program. Sehingga nampak seperti gambar yang ada di bawah ini. Begitu ya. Ini open book lagi Pak? Boleh. Ya, pencatatan boleh. Ya. Kalau Anda punya primbon ya juga boleh. Gitu ya. Jadi primbonnya boleh dibuka. Semuanya boleh Anda buka gitu ya. Untuk mengerjakan soal-soal ini. Ini gampang lah. Ini klasik ini ya. Jadi kalau Anda belajar Java, kemudian belajar bahasa C, itu selalu kalau di kamus-kamus selalu ini yang dipelajari dulu. Makanya ini saya taruh di sini. Jadi ini Anda menemukan ini, mempelajari ini mudah. Saya jamin ini mudah. Ya. Tapi ingat teman-teman, jangan berbudaya untuk kopas ya. Jangan punya budaya kopas. Ya. Jadi silakan nanti Anda mengerjakan. Kalau untuk ini pemrograman ya. Sebenarnya UAS ini bernilai 2 jam, tapi nanti akan saya beritahukan kepada ketuamu ya, karena ini terkait dengan pemrograman gitu ya. Biasanya ada hal-hal teknis yang nanti muncul ketika Anda berurusan dengan komputer ya, dengan pemrograman apalagi ya. Harus bikin codingnya dulu Pak dan sebagainya, mikir dulu Pak ya.
Ya, nanti kita akan sesuaikan gitu ya. Tapi harus hari ini selesai begitu. Tapi nanti kita akan coba saya bicarakan dengan ketua setelah sesi penjelasan. Oke. Kemudian terakhir, kalau ini sih gampang ya, pasti di teori ada ya. Di blog saya juga ada. Anda diminta ya menyebut dan menjelaskan tipe data di pemrograman Java. Ya, ada 2 tipe itu. Nah, nanti contohnya bisa diberikan juga. Ya, ada 2 tipe utama ketika kita bermain pemrograman di Java, PBO ya. Nah, selalu PBO selalu berbahas mengenai Java ya, karena object oriented itu yang diciptakan konsepnya dari Java begitu. Ya, oleh James Gosling itu yang kemarin itu ya. Nah, Anda diminta untuk menyebutkan ini. Ya, menjelaskan tipe data yang ada di pemrograman Java. Nah, itu kelima soalnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk melakukan submit. Sudah jawab, disubmit. Begitu. Nah, kadang ada pertanyaan, Pak, saya nggak bisa nulis coding di sini, Pak. Sulit dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Boleh tempat lain? Jawaban saya adalah boleh. Nah, lalu tempat lain bagaimana caranya? Nanti dijawab di sini. Ya, sudah ya, file sudah saya tulis di Word atau PDF gitu ya, terserah. Word dan PDF boleh ya. Dan saya serahkan ke ketua kelas. Nanti hal ini ke Mbak Yuna, ketua kelas. Ya. Jadi ketika Anda mengerjakan ini, misalkan Anda ribet Pak, itu kalau di online Pak boleh. Nah, caranya tapi ini harus dijawab dulu. Jawaban sudah saya serahkan ke Bu Ketua via email ya. Jawaban sudah saya serahkan ya berupa Word atau PDF ke Ibu Ketua ya, atau ke ketua kelas gitu aja. Semacamnya lah kata-katanya itu ya. Itu. Tetapi itu harus diisi semua. Karena ini mewajibkan require di sini. Kalau ini require bintang ya. Ada bintangnya itu dia require, ini ada bintangnya. Artinya ini tidak boleh kosong. Kalau ini kosong, nanti Anda akan dianggap tidak mengerjakan, saudara-saudara. Ya. Tidak mengerjakan apapun di situ. Nah, setelah itu nanti pertanyaan yang kedua, Pak, apakah boleh nomor 1 di Word, nomor 2 di online? Saya jawab enggak boleh. Ya. Jawabannya adalah tidak boleh. Kalau Anda memutuskan untuk mengerjakan full di online, semuanya harus di sini. Nomor 1 sampai 5-nya. Tapi kalau saudara-saudara memutuskan untuk mengerjakan di Word, ya adanya di Word semua. Paham, teman-teman? Paham? Cek. Paham, Pak. Jadi, Paham. nanti biar koreksinya mudah. Ya. Ketua dan saya ngoreksinya gampang. Nanti kalau prefill, nah susah ya. Satunya di online, nomor 2 itu di Word ya. Ini susah sekali untuk dikoreksi. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi kalau Anda online saja, ditulis semuanya di situ. Kalau mau di posisi Word, ya di posisi Word, di Word semua. Jadikan PDF tidak masalah. Begitu. Ya. Dan ini semuanya sudah ada di latihan-latihan kita sehari-hari. Ini saya hanya mengembangkan sedikit begitu. Ya. Kalau Anda mau modifikasi dari yang sudah ada juga boleh, begitu ya, yang sudah ada. Ya, tetapi jangan kemudian ini kan kemarin sudah ada Pak, pakai ini aja lah gitu ya. Jangan. Anda diberi kebebasan penuh di situ. Saya harap dengan soal ini nanti teman-teman memiliki pengalaman yang lebih luas mengenai pemrograman. Dan ingat, jangan hobi copy paste ya. Wah, ini ada nih dari internet, ya. Pas gitu ya, selesai masalah. Gitu ya. Nah, nanti akan untuk pemrograman ini kita akan berikan waktu yang lebih panjang, ya. Kalau 2 jam mungkin tidak cukup. Ya, nanti detailnya akan saya berikan kepada ketua sehingga nanti teman-teman bisa bekerja dengan tenang gitu ya, dengan nyaman. Gitu, harapan saya.
Itu ya. Kemudian teman-teman ada untuk minggu depan itu adalah saya akan menjelaskan jawabannya. Di 2 pertemuan kita terakhir ya sebelum bulan Mei ya. Itu nanti akan ada saya jelaskan mengenai penjelasan dari jawaban ini ya. Jadi saudara jawab dulu nanti saya jelaskan jawaban. Gitu ya. Jadi sehingga teman-teman tidak penasaran jawabannya apaan gitu ya. Jawabannya apa ya Pak? Saya kemarin pengen jawab ini merasa sudah benar ya Pak, kok sudah disalah dan sebagainya. Jadi nanti kita akan membahas jawabannya. Ya, sehingga Anda mengerti yang Anda berikan. Nah, tetapi teman-teman untuk UAS ini nanti ya memang tidak bisa seperti yang kalau latihan ya jaraknya kadang bisa minggu depan itu tidak boleh. Yang ini UAS ya harus berjalan sesuai UAS. Biasanya sih 2 jam, tetapi nanti mungkin akan kita berikan kelonggaran sedikit waktu, misalkan 3 jam gitu ya, untuk menyelesaikan ini sejak di-upload di YouTube-nya dan di siakatnya. Jadi misalkan ini masih setengah 10 ya, tetapi nanti berhasil uploadnya itu di jam 10:04, ya berarti dimulainya jam 10:04. Harus dihitung mundur begitu. Paham? Jadi bukan saat penjelasan ini sudah setengah 10 sudah dimulai Pak, ya belum. Nanti setelah kalian berkomentar absen, ya berkomentar absen, Pak saya sudah masuk, ya, sudah menerima soal dan menerima penjelasan mengenai UAS, begitu. Nah itu baru saudara sudah dianggap mengerjakan. Pokoknya harus Anda komentar ya, komentar untuk absen maksudnya itu. Nah, absen itu nanti akan di-redirect ke sistem siakat, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan lalai. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lalai untuk selalu presensi. Presensinya lewat YouTube dan siakat. Ya, tidak ada cara lain, karena itu yang sudah menjadi kebijakan dari Stekom, ya kita menghormati, gitu ya, supaya nanti memastikan Anda semuanya dilayani dengan baik. Sudah ketemu dosennya meskipun dengan interface to interface ya, dengan tatap muka secara online. Tapi Anda sudah mendengarkan pemaparan dan menerima materi. Demikian ngerti teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Terus, Mengerti, Pak. ya, terus nanti untuk tugas-tugas lain pendukung UAS itu ada, jadi ada dokumen UAS, kita menerapkan itu ya sejak lama. Sehingga nanti ini membantu nilaimu, begitu. Jadi yang kemarin mungkin ada nilai yang sudah keluar Pak di siakat, betul, ya. Tetapi itu nilai bisa berubah. Berubahnya kenapa? Kalau Anda tidak UAS ya itu langsung ngedrop. Sekali lagi, kalau Anda tidak melakukan UAS itu pasti drop nilainya. Ya. Kalau ada kelas yang lain bisa tanya kelasnya Mas Febri itu juga kemarin ketuanya Mas Febri. Kelasnya juga seperti itu, jadi akan difinalisasi. Terakhir nanti dengan saya dan ketua dan wakil akan memfinalisasi nilai Anda setelah kita selesai gitu ya, di tanggal 4 Mei. 4 Mei itu terakhir ya di kelas kita. Nah, itu makanya ini lakukan terbaik ya. Jangan sampai nilai Anda tergusur, tereliminasi. Jadi nilai itu bisa satu tetap, bisa naik, bisa turun. Jadi Pak Jerry memberikan nilai UTS dulu, tak berikan. Baru nanti nilai US kita berikan dan diakumulasi oleh sistem. Pasti nilainya berubah. Gitu ya. Jadi nilai itu nanti akumulasinya itu manut sistem ya. Saya yang ngitung kan itu sistem ya. Jadi bukan saya yang hitung. Jadi ketika kita berikan itu nilainya bisa tetap, bisa turun, bisa naik. Tetapi kalau Anda mengerjakan seluruh proses, begitu ya, rata-rata itu bisa menjadi tetap atau naik, dan begitu. Tergantung poinnya ya. Kan ada rentang gitu ya. Jadi nilai A, B, C itu ada rentangnya, ada jaraknya itu. Ya. Ada jarak nilainya. Maka silakan Anda mengamankan posisi. Tetapi kalau Anda tidak mengerjakan ini, langsung tergusur pasti. Nilainya terdrop. Gitu. Karena Anda tidak dianggap melakukan UAS. Dan itu untuk sebuah perkuliahan
harus ada UTS dan UAS-nya. Dan UAS merupakan terakhir pilihan. Nah, teman-teman nanti bisa mengandalkan itu. Jadi kemarin kan kita sudah punya solusi itu untuk mencadangi. Ya, kalau Anda punya cadangan, ini cadangan nilai yang baik. Begitu. Sehingga harapan saya, teman-teman itu lulus di kelas saya itu lulus semua, tidak ada yang remedi. Itu kan harapan kita semua ya. Harapan Anda kuliah itu kan dapat nilai baik kan begitu. Ya. Tidak ada kuliah yang saya bercita-cita dapat nilai jelek apa gitu kan tidak ada ya. Semuanya pengennya lulus bareng, tepat waktu ya, dan punya nilai yang baik sehingga nanti Anda memperoleh pekerjaan juga yang baik. Begitu kira-kira ada yang ditanyakan dulu, monggo silakan 4 menit. Siapapun. Anda yang kerja dan sebagainya mungkin itu. Monitor teman-teman. Silakan Anda bertanya nanti sehingga jelas di sini 4 menit sebelum ini berakhir sesinya. Silakan. Pak, kalau ada yang mau ikut kelas sore itu konfirmasinya ke siapa, Pak? Kelas sore berarti ikutnya itu di siakatnya apa ya? Lihat jadwalmu di siakat. Oh iya, Pak. Itu harusnya itu dulu. Jadi selalu lihat di siakat. Siakatnya apa? Pagi atau sore? Begitu. Tetapi mungkin untuk UAS kita beri kelonggaran aja lah ya. Bisa enggak ya kira-kira ya? Tapi usahakan teman-teman untuk UAS masuklah sesuai dengan apa jadwal yang ada di siakat. Dilihat dulu. Bukan masalah pagi sorenya ya, tetapi di siakat kemarin saya bilangnya dari pusat saya tanyakan sesuai dengan jam dan kelasnya Pak. Itu jawabannya. Jadi teman-teman harus mengusahakan untuk UAS ini masuk sesuai kelas. Kalau yang mungkin besok penjelasan minggu depan itu penjelasan itu Anda terserah sih mau masuk apa enggak apa-apa. Tapi khusus yang UAS ya, khusus UAS Anda mau mensubmit jawaban itu nanti harus mengikuti siakatnya. Itu saran saya begitu. Ya, nanti biar tidak bingung. Nah, nanti kalau mau berkoordinasi yang malam dengan Mbak Katarina itu kelasnya. Atau bisa lewat Bu Ketua nanti untuk disampaikan ke Mbak Katarina atau bagaimana yang baik lah begitu ya. Tapi Iya, Pak. Makasih. harus ada izin masing-masing ketua. Di saya semuanya tertata begitu. Jadi setiap kelas ada ketuanya. Sehingga saya Iya, Pak. begitu. Ada lagi? 2 menit? 54 detik ya. Silakan yang mau bertanya. Jadi nanti pertanyaannya tidak disimpan dulu nanti bingung ya. Silakan Anda bertanya di 2 menit ini. Ya. Jadi nanti waktunya kita beri kelonggaran 3 jam ya, Mbak Yona, Bu Yona. Iya, Pak. Ya upload ya. Maka kerjakanlah semampu saudara saja. Ya, kerjakanlah soal ini semampunya saja. Ya. Kalau semampunya, berarti ini saya tidak mampu semua Pak, nggak dikerjakan, ya nilainya E, gitu ya. Itu namanya konyol ya. Itu sudah diajarkan. Dan ini gampang sekali. Ini soal-soal gampang. Tidak. Yang sulit itu adalah tidak mau mencari, tidak mau berusaha, lah itu baru sulit. Ini soalnya ada semua lah di sumber-sumber, banyak sumber itu pasti ada. Dan itu gampang. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Nanti ini kita jeda 40 menit ya. 40 menit, kemudian nanti kita akan live kembali, tapi sebelum live nanti akan saya beritahukan kepada Bu Ketua ya untuk live-nya. Dan ini ketika ini langsung muncul, teman-teman harap langsung presensi. Presensinya akan coba saya pantau, nanti akan saya laporkan ke Ketua sehingga teman-teman ini bisa, oh saya belum presensi gitu ya. Tapi harusnya teman-teman bisa melihat di siakat. Siapa yang presensi nanti ada di bawah. Ya, jadi atas itu adalah nama kelasnya, bawahnya adalah presensinya. Kalau belum bisa presensi, langsung saat ini hubungi Mas Chandra. Begitu ya, Mbak Dita, Mbak Yuna, sama Iya, Pak. Gilang, paham Mas Gilang, kelasnya Mas Gilang? Baik Pak, paham. Ya, oke. Jadi nanti silakan itu. Kemudian untuk penjelasannya, jika teman-teman masih bingung, bisa lihat di YouTube-nya. Dan tayangan ini mungkin sebentar lagi akan mati. Ya.
penjelasannya berarti kalau ini off, ini berarti sudah limitnya Zoom sudah berhenti gitu. Ini teman-teman langsung persiapan mengerjakan aja langsung, tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian nanti ngitungnya 3 jamnya setelah terbitnya dari YouTube. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ya Pak, makasih. Depan kita akan membahas jawabannya, soal-soalnya ini kita akan bahas, kemudian teman-teman masih punya filenya dan dicocokkan nantinya teman-teman dengan jawaban Anda masing-masing ya. Jadi Anda punya kopiannya lah. Kalau saya mengumpulkannya di Word ya, jangan Word-nya di delete ya. Tapi masih ada jawaban-jawaban itu untuk bisa